Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua Panitia Daerah, Kabupaten dan Kota. Berikut kami sampaikan video singkat terkait dengan hasil rapat yang dilaksanakan via Zoom oleh Panitia Nasional yang mengambil judul persiapan deklarasi Partai Perubahan. Video ini kami buat untuk mempercepat tersalurnya informasi yang telah diberikan oleh pusat dan juga arahan-arahan sehingga akan bergerak dengan lebih cepat juga yang ada di daerah dan tingkat yang lebih bawah. Baik, yang pertama yaitu tentang hasil rapat pleno kedua ini diingatkan kembali target-target yang harus dicapai oleh panitia wilayah, panitia daerah dan juga sampai ke panitia kecamatan hingga tingkat desa. Nah, untuk di tingkat daerah sendiri Jawa Timur masih 71%, tinggal 2-3 kabupaten kota lagi untuk bisa memenuhi ini. Dan untuk panitia daerah, untuk arahannya adalah untuk segera membentuk panitia kecamatan hingga 50%. Jadi kalau Jawa Timur itu ada 666 kecamatan, maka nanti akan dilaporkan harus di atas 333 kecamatan. Berikutnya yaitu memiliki 1000 anggota di tingkat kabupaten kota. Untuk panitia yaitu dibuktikan dengan 1000 anggota dalam WA Group. Jadi ada WA Group yang umum nanti yang dibuat oleh panitia daerah, kabupaten atau kota, dan juga ada grup yang struktural. Jadi semua yang terutama yang sudah mendapatkan SK dari Panwil segera membuat WA Group. Nah, untuk surat edaran mungkin akan menyusul. Yang berikutnya yaitu adalah tentang draft ADART Partai Perubahan. Jadi untuk draft ini sendiri masih diselesaikan di tingkat panitia nasional. Nanti ketika sudah jadi draftnya, maka akan dikirim ke tingkat yang lebih bawah. Nah, kalau draft ADART Partai ini kita masih menunggu. Nanti silakan semua bisa memberikan masukan, memberikan direvisi saja draftnya, apa yang perlu ditambah atau dikurang sampai ke tingkat kecamatan. Nanti silakan bisa diskusi sampai ke tingkat yang lebih bawah. Nah, yang berikutnya yaitu GBHP. GBHP ini tentu sudah banyak dipahami. Garis besar haluan perubahan ini mempunyai maksud dan tujuan. Mempunyai maksud sebagai panduan strategis partai, yaitu sebagai arah kebijakan partai yang harus diikuti oleh seluruh anggota dan struktural, baik jangka panjang, jangka menengah, ataupun jangka pendek. Nah, berikutnya adalah sebagai pedoman koordinasi dan konsistensi. Sebagai menjadi pedoman komunikasi internal dan menjadi pedoman pengawasan dan evaluasi. Nah, adapun GBHP tersebut juga mengandung tujuan sebagai kompas dan arah kebijakan partai, sebagai alat untuk mencapai visi misi partai, dan juga sebagai pembangun identitas dan nilai partai. Identitas dan nilai partai ini yaitu sebagai pembeda daripada antara partai perubahan dengan partai yang sudah ada saat ini, dan sebagai pedoman penyusunan program partai. Jadi GBHP ini juga berfungsi sebagai dasar menyusun program-program kerja partai yang konkret dan operasional, dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan partai itu relevan dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Kira-kira seperti itu maksud dan tujuannya. Nah, ini adalah contoh draftnya yang sudah dikirim ke kami. Nanti akan kita kirimkan file Word-nya untuk direvisi, untuk ditambahkan, untuk dijadikan diskusi. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua yaitu adalah haluan perubahan umum. Ini sifatnya umum sesuai dengan nomenklatur kementerian artinya. Ini juga bisa
silakan dicantumkan apa yang harus diubah gitu, dari bidang-bidang tersebut. Berikutnya yaitu ada haluan perubahan khusus, yakni tadi yang sebagai pembentuk atau pembeda dari partai lain. Di sini isu yang terkini dan isu yang belum tertangani di masyarakat ini bisa diangkat di haluan perubahan khusus. Ini contoh saja, itu bisa dievaluasi, bisa dikoreksi, bisa ditambahkan. Nah, contoh seperti menolak oligarki politik dan oligarki ekonomi. Nah, itu semua hal yang tentang ini bisa dijelaskan di sini ya. Nah, berikut penjelasan-penjelasan itu nanti ditulisnya di sebelah sini di C1, yaitu dibagi menjadi 4 kolom. Kondisi saat ini seperti apa? Penyebab utama bisa terjadi kondisi seperti ini seperti apa? Karena apa? Dan cara mengubahnya seperti apa? Dan apa yang diharapkan dari perubahan tersebut? Nah, itu bisa diisi draft tersebut, dilengkapi. Nanti ketika ADART dan GBHP perubahan ini sudah selesai, maka dari daerah dikumpulkan ke kami panitia wilayah. Nanti panitia wilayah akan merangkum untuk dikirimkan ke panitia pusat. Nah, setelah DRT dan GBHP ini selesai, masukan-masukan dari provinsi sudah diakomodir oleh pusat, maka akan disampaikan ke akademisi dan akan dilakukan diskusi terbuka, termasuk public hearing dan lain sebagainya, sehingga GBHP ini benar-benar relevan untuk dijalankan oleh Partai Perubahan dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Nah, untuk slide berikutnya ini adalah pengingat saja. Artinya di sini kita mengingat kembali bahwa produk-produk perundangan, peraturan pemerintah, putusan-putusan yudikatif ini apakah sudah mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan keadilan bagi seluruh rakyat, atau hanya untuk kepentingan kelompok kapitalis, oligarki, politik dinasti, yang semua itu berpotensi memberikan dampak negatif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Nah, ini contoh-contoh seperti bagaimana Undang-Undang ITE, revisi Undang-Undang ITE yang banyak kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat umum. Nah, ini adalah peran-peran partai politik di dalam legislasi undang-undang. Apakah semua undang-undang yang ditampilkan di sini ini sudah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat? Apakah justru mengalami banyak penyimpangan karena kepentingan oligarki, kepentingan kelompok, kapitalis, dan lain sebagainya? Nah, seperti revisi Undang-Undang KPK, yang ini diindikasi mengurangi kewenangan KPK dalam penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan. Masih banyak lagi di sini, bisa dibaca sendiri nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu. Termasuk tentang oligarki yang menguasai di sektor pertambangan, kehutanan. Ini apakah ada kaitan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan, baik itu undang-undang ataupun peraturan pemerintah? Nah, contoh ini ada peraturan Menteri Lingkungan Hidup Permen HK nomor 32 tahun 2015 ini disinyalir adalah mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang tertinggal di kawasan hutan yang diberikan izin pemanfaatan. Oke, masih banyak lagi, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, termasuk putusan 90 MK. Nah, untuk mengetahui ini saya lampirkan
juga channel-channel YouTube yang di dalamnya banyak memuat kerusakan alam akibat dari penambangan. Melanjutkan video yang tadi. Jadi ini hanya mereview saja kembali. Jadi indikasi kebijakan proyek strategis nasional apakah berpotensi berdampak merugikan bagi rakyat. Nanti bisa di explore sendiri isu-isunya, termasuk tentang demokrasi. Nah, termasuk adalah isu-isu terkini seperti ketidakpuasan terhadap demokrasi, pragmatisme partai politik sudah menjadi budaya. Nah, berikutnya seperti ketimpangan ekonomi, yaitu kesenjangan masih tinggi dengan Gini rasio 0,385, ini masih di atas dari ambang batas normal. Nah, berikutnya yang informasi yang diberikan oleh Panitia Nasional adalah tentang siaga deklarasi bayangan pada tanggal 20 sampai 28 Oktober. Nah, di sini Panitia Nasional akan kembali melakukan tindak lanjut ke Pak Anies Baswedan untuk meminta penegasan kembali terkait surat yang telah dikirimkan sebelumnya. Dan apapun jawaban dari Pak Anies Baswedan nanti akan sangat dihargai. Namun apabila Pak Anies Baswedan belum bersedia bergabung untuk menjadi ketua umum ataupun dewan pembina dan lain sebagainya, maka semua dikembalikan lagi ke rapat pleno 5. Nah, rapat pleno 5 ini adalah masukan dari semua panitia baik dari nasional sampai tingkat bawah, nanti bagaimana arahnya. Dan apabila keputusan rapat pleno 5 adalah melanjutkan pendirian Partai Perubahan dengan berat hati tanpa Pak Anies Baswedan, maka Pak Anies Baswedan tetap menjadi inspirator pada gerakan perubahan 5 pilar ini. Dan deklarasi partai perubahan bisa dilakukan di Jakarta, dan untuk panitia daerah yang dekat dengan lokasi bisa ikut bersama-sama berkumpul untuk melakukan deklarasi. Nah, untuk deklarasi di daerah bisa menggunakan live karena nanti akan ada live streaming. Bisa juga menggunakan Zoom atau kegiatan lain yang menunjukkan Partai Perubahan deklarasi di mana-mana. Jadi itu saja video singkat ini, mudah-mudahan dapat memberikan informasi secara cepat dan juga memberikan semangat kita dalam terus berjuang dalam pergerakan perubahan. Mudah-mudahan segala amal baik kita selalu diberikan jalan kemudahan untuk negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.